Magic 5! Halo teman-teman digitalku, kumaha Bang Cu. Pada kesempatan hari ini, Mimin akan kembali menghibur kalian nih dengan mereka film yang berjudul Magic Camp rilisan tahun 2020. Film yang disutradarai oleh Mark Waters ini menceritakan tentang Theo yang berhasil masuk ke sekolah sihir terkenal dan berusaha mencari kepercayaan diri setelah meninggalnya sang ayah. Apakah Theo mampu melakukan itu atau semua yang dia pelajari akan sia-sia? Jadi nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Film ini akan berfokus pada Theo, bocah berusia 12 tahun yang gemar sekali bermain sulap kartu. Hari itu, ketika dirinya sedang menghibur diri dengan memainkan trik-trik kartu, tiba-tiba ibunya datang dan memberikannya sebuah undangan dari Institut Sihir, sebuah sekolah khusus sihir yang sering dibicarakan oleh Theo dan mendiang sang ayah. Ketika undangan itu dibuka, ternyata Theo mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di institut tersebut selama musim panas. Pemilik institut yang bernama Roy Preston juga menjanjikan kalau Theo akan diajari 7 macam sihir oleh pesulap terkenal dunia, dari sulap, ramalan, restorasi, hingga tampil di teater sihir terkenal. World famous magicians will teach you. We're all the weird ones. Wow. Setelah melihat undangan itu, Theo ragu akan menerimanya atau tidak, apalagi hanya dirinya yang bisa membantu ibu dalam membereskan rumah. Tapi karena sang ibu mencoba meyakinkan Theo, ditambah masuk ke sekolah sihir adalah keinginan ayahnya dulu, Theo pun akhirnya menerima undangan itu dan akan pergi bersekolah di institut sihir. Or you can study magic with the world's greatest magicians. He must have applied for me before. Scene kemudian berpindah pada seorang supir taksi bernama Andy Tuckerman. Selain menjalani pekerjaannya sebagai supir, ternyata Andy juga mahir bermain sulap, dan ia sering menggunakan keahliannya itu untuk membantu dirinya sendiri ataupun orang lain secara diam-diam. What you got in this thing? Soup! No, it's not here. Can I have $12 back? Malam itu ketika Andy baru saja mengantar penumpang, secara tiba-tiba Roy masuk ke dalam mobil dan mengagetkan Andy. Kenapa dia melakukan itu? Ya karena Andy ini ternyata adalah lulusan dari Institut Sihir milik Roy Preston. Dan maksud dari kedatangan Roy adalah untuk mengajak Andy bergabung lagi dengan menjadi pembimbing di sana. Mendengar hal tersebut, Andy pun berterima kasih karena Roy masih mempercayai kemampuannya. Tapi semenjak masalahnya dengan Chris Duckworth, mantan rekannya dulu di institut, Andy menolak dan menyuruh Roy untuk mencari pembimbing yang lain. Di sini Roy sangat paham kekecewaan seperti apa yang sudah dirasakan oleh Andy. Tapi sebelum pergi, dia menyuruh Andy untuk mempertimbangkan hal ini lagi. Karena menurutnya pada kesempatan ini, Andy memiliki peluang untuk membuktikan ke semua orang bahwa dirinya juga tidak kalah dengan Chris Duckworth yang terkenal itu. Singkatnya, hari bersekolah pun tiba. Diantar oleh ibu dan juga adik laki-lakinya, Theo melihat banyak sekali murid baru yang bersekolah di Institut Sihir ini. Tentunya dengan karakter yang berbeda-beda, dari pemalu, penakut, pemberani, sampai angkuh, semuanya berkumpul di sekolah yang sama. Your father instructed me to tell you to have a good time. I love bunnies too. Lalu tidak disangka-sangka, Andy datang menyetujui tawaran dari Roy dan memberikan tampilan menawannya. Tapi ternyata hal itu tidak berguna karena musuhnya yaitu Chris Duckworth juga memenuhi undangan Roy untuk menjadi pembimbing sihir. Setelah mengisi data diri dan mengucapkan salam perpisahan dengan ibu dan sang adik, Theo langsung masuk ke aula sekolah untuk melihat sambutan dari pemilik institut itu sendiri, Roy Preston. Selain memperkenalkan dirinya lagi, Roy juga memperkenalkan para pembimbing terbaiknya yang nanti akan mengajar dalam tim yang mereka pimpin. Better than the best of the best of the best. Welcome to a summer of Nah, setelah melihat kemampuan masing-masing pembimbing, Roy pun menyuruh para murid untuk melihat kartu masing-masing. Hal itu dilakukan agar mereka tahu pada tim apa mereka akan mulai belajar. Pada kesempatan ini, Theo satu grup dengan Nathan di tim Heart yang dipimpin oleh Andy. Mulai hari itu, keduanya pun mulai dekat nih. Tapi mulai hari itu juga kemampuan Theo disepelekan oleh murid tim sebelah bernama Vic. Awalnya mereka hanya saling berkenalan, tapi ketika Vic menyuruh Theo untuk menunjukkan bakat sulapnya, disitulah Theo merasa gugup bahkan sampai gagal melakukan hal yang sebenarnya sudah biasa dia lakukan. Keep going, you're doing great.
Melihat aksi Theo sangat payah, Vic pun semakin angkuh. Dia langsung menunjukkan kemampuan sulapnya yang ternyata cukup hebat, lalu mengolok-olok Theo sebagai pesulap amatiran yang sangat payah. Di waktu yang sama, Andy juga kembali mencari masalah dengan Chris. Di sana dia kembali mengungkit masalah mereka dulu, di mana Chris sudah memilih berkarir solo dan mengkhianati Andy, padahal tadinya mereka adalah partner yang kompak. Mendengar itu, Chris pun merasa muak. Menurutnya karena masalah itu sudah sangat lama, mungkin lebih baik mereka melupakannya saja, dan yang harus diprioritaskan di sini adalah mengajari anak-anak agar menjadi ahli sihir yang hebat. No, What am I doing? We're here for the kids. Around the world for super important people. This is ridiculous. You know it's ridiculous. Di hari pertama itu, anak-anak langsung bergabung pada tim masing-masing. Di dalam kabin yang sudah disediakan, Andy langsung memperkenalkan dirinya dan juga menyuruh anak-anak untuk menunjukkan bakat apa yang selama ini mereka pelajari. Dan sialnya, tidak seperti tim yang lain, murid dari tim Heart ini ternyata adalah seorang pemula. Mereka belum tahu keahlian apa yang bisa dilakukan. Mengetahui kenyataan tersebut, Andy pun semakin frustasi. Karena itu artinya dia harus memberikan pelajaran yang lebih ekstra dan lebih lama dibanding pembimbing yang lain. Actually, my first year here. Me too. Oh, Preston! Singkat cerita, hari pertama belajar pun dimulai. Hal-hal yang Andy ajarkan adalah trik melarikan diri, memindahkan barang, sampai penanganan hewan. Tapi seperti dugaannya nih, karena mereka masih amatir, belum ada satupun muridnya yang berhasil melakukan trik yang sudah diajarkan. Padahal di tim yang lain banyak yang sudah mampu melakukan sulap. Merasa tidak mampu untuk melanjutkan pekerjaan ini, Andy pun langsung mendatangi Roy untuk menjelaskan semuanya, bahwa muridnya di tim Heart tidak bisa diandalkan karena tidak memiliki keterampilan. Melihat kegusaran yang dirasakan oleh Andy, Roy berusaha memberikan pendapatnya. Dia berkata bahwa hal itu adalah wajar, sekolah memang tempatnya untuk belajar, jadi kalau ada murid yang belum memiliki keterampilan, sudah menjadi tugas Andy untuk mengajarinya. Tapi Andy yang tidak sabaran menolak mentah-mentah pendapat tersebut. Dia bahkan berpikir kalau Roy sengaja menempatkannya pada tim amatir ini. Jadi daripada gila, Andy memutuskan untuk mundur dan akan segera pergi dari sana. Tapi ketika Andy mulai mengemasi barang-barangnya, secara tidak sengaja dia malah melihat trik kartu yang dilakukan oleh Theo. Melihat Theo mampu melakukan trik shuffle tarot hanya menggunakan satu tangan, Andy pun yakin kalau Theo memiliki keterampilan yang bagus. Cuman masalahnya adalah Theo kurang percaya diri untuk menunjukkan bakatnya itu. Makanya Andy langsung menghampiri Theo dan berusaha memberikan support agar bocah itu mau menunjukkannya lagi. You know what that is? That is stage fright. Cards moving, okay? So, that sounds boring. Setelah melihat dengan jelas potensi dari Theo, Andy pun jadi yakin kalau muridnya yang lain juga memiliki hal yang sama. Maka dari itu, setelah makan siang, Andy langsung mengumpulkan murid-muridnya lagi dan akan membantu mereka menemukan keahliannya masing-masing. If we say yes, can we eat? I can train you to be sort of decent. Now let's fuel up. We got work to do. Latihan kali ini mungkin akan sama, tapi Andy menggunakan cara yang berbeda dan lebih pelan-pelan. Bahkan untuk materi menangani hewan, Andy menggunakan kura-kura agar lebih mudah untuk ditangani. Kemudian di tengah latihan hari itu, Theo sempat menghampiri salah satu murid Chris Darkwood yang diam-diam bolos belajar. Mengetahui kalau murid bernama Janelle itu adalah murid yang baik, Theo pun bertanya-tanya nih, kenapa Janelle bisa masuk ke tim Diamond di mana murid-muridnya terkenal sombong dan suka membuli. Di sini Janelle pun menjawab tidak tahu, tapi dia berasumsi bahwa orang tuanya lah yang sudah membayar ekstra agar anaknya bisa masuk ke dalam timnya Chris Darkwood. Dia juga memberitahu Theo bahwa bersekolah di sini bukanlah kemauannya. Dia dipaksa hanya agar orang tuanya bisa lebih fokus untuk bekerja dan tidak repot mengurus Janelle. For the bunnies that got away. They're not trying to be cool. Hari demi hari, ternyata latihan yang dilakukan memberikan hasil yang cukup memuaskan. Secara perlahan, murid-murid tim Heart mampu menguasai trik-trik yang diajarkan oleh Andy. Dan pada latihan kali ini juga, para murid akhirnya menemukan bakat mereka masing-masing. Seperti Jude yang tertarik pada bagian kostum, Ruth yang suka akan hewan memilih untuk bermain sulap bersama hewan, Nathan menjadi seorang mentalis karena suka dengan permainan angka, lalu Theo akan tetap dengan trik kartunya. Setelah mendapatkan bakat itu, mereka langsung mendalaminya dengan serius.
tapi tidak dengan Theo. Setiap kali dirinya ingin menunjukkan atau ingin mengajarkan triknya kepada yang lain, demam panggungnya itu seringkali datang dan membuat Theo menjadi kesulitan. Andy yang paham akan perasaan Theo sekarang pun langsung mengajak anak itu untuk melihat-lihat ruang kerja milik Roy Preston, sedangkan yang lain masih lanjut latihan. Karena banyak hal yang menarik di tempat itu, Andy berharap rasa gugup yang kini dirasakan oleh Theo jadi sedikit berkurang. Tapi di tempat itulah Theo jadi tahu kalau dulu dirinya dan Chris Duckworth adalah lulusan institut sihir, serta partner di Abraka Duo. Jadi karena dulu dua pembimbing ini adalah partner yang sangat dekat, tapi sekarang menjadi musuh, Theo pun akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Dan Andy menjawab kalau dulu dirinya dan Chris memanglah pasangan yang kompak dan aksi sulap mereka banyak disukai orang. Mereka tampil dari satu panggung ke panggung yang lain sampai kemudian Chris pergi ke acara TV nasional untuk menunjukkan bakatnya tanpa mengikut sertakan Andy. Jadi dari situlah awal mula Andy dan Chris bermusuhan, apalagi ketika Chris semakin famous dan menenggelamkan karirnya Andy. Nah, karena Andy sudah menceritakan masalahnya, giliran Theo yang memberitahu alasan kenapa dirinya bisa mengalami demam panggung. Semua itu, Cuk, karena awalnya Theo ini ingin sekali menunjukkan bakat sulapnya kepada sang ayah. Tapi semenjak sang ayah meninggal dan belum sempat melihat pertunjukan sulap itu, Theo tiba-tiba menjadi murung dan kehilangan kepercayaan dirinya. Come on, let's get out of here. Di sisi yang lain, Janelle yang suka kabur akhirnya tertangkap basah juga oleh Chris. Chris kira Janelle adalah murid yang nakal dan tidak serius dalam belajar. Tapi ketika Janelle menjelaskan bahwa kedatangannya ke sini atas dasar paksaan dari orang tua, bahkan sudah sangat jelas Janelle tidak tertarik dengan sulap, Chris pun akhirnya mencoba untuk memahami. Not really. I've never even done magic before. My parents just sent me away. Or you can do something about it. Pada keesokan harinya, Andy yang ingin demam panggung Theo menghilang meminta bantuan dari murid lain untuk membantu Theo menjadi lebih fokus dari gangguan-gangguan yang mereka buat. Awalnya Theo memang terlihat tidak mampu, tapi karena Andy terus meyakinkan Theo, menyuruhnya untuk menghiraukan semua gangguan itu dan fokus menatap dirinya, tidak perlu waktu lama nih demam panggung itu pun hilang dan Theo berhasil menyelesaikan triknya di depan orang banyak. I knew you could do it. Where'd he go? Sudah menjadi tim yang kompak dan ahli dalam berbagai trik sihir, Cut pun langsung membuatkan seragam untuk timnya dan membuat semua orang terpana sekaligus merasa iri. Nah, salah satu yang iri ini kemudian mulai membuat masalah nih, siapa lagi kalau bukan Vic, dan kali ini targetnya adalah Nathan. It's one of the broken hearts. And it's a bit awkward that you refer to yourself as the Vic. Di sana Vic mengajak Nathan untuk bermain trik kartu. Tentu saja karena Nathan tidak ahli dalam trik ini, dia langsung dipermalukan oleh Vic. Yeah? Is that a rhetorical question or am I... Boom! Your card is gone. Tapi untunglah Nathan memiliki teman yang baik dan pintar seperti Theo. Dia langsung membongkar permainan milik Vic lalu membuatnya malu karena permainannya jauh lebih keren dan tidak terduga. Now, if I was gonna do it, I would have turned it into your card. Sick burn. Merasa tidak terima karena sudah dipermalukan, Vic mengambil cara kasar untuk membalas. Secara paksa dia mengambil kartu milik Theo lalu membakarnya. Alhasil terjadilah perselisihan antara Theo dan Vic, bahkan Chris dan Andy harus memisahkan mereka karena akan terjadi perkelahian. You're all in trouble. Everybody back to the bunk. Come on, why would you do that? right. Come on. Dari kejadian siang itu, teman-teman pun mencoba menghibur Theo. Bahkan Nathan ingin memberikan kartu yang dia miliki jika Theo mau. Mendengar itu, Theo pun senang dan sangat berterima kasih karena teman-teman sangat memperdulikannya. Tapi bagi Theo, kartu yang tadi dibakar adalah satu-satunya harta paling berharga, itu sebabnya Theo sangat marah kepada Vic. Dia bercerita bahwa kartu itu adalah pemberian sang ayah juga yang sudah mengajarinya bermain sulap kartu. Lalu karena sang ayah sudah meninggal, maka kartu itulah satu-satunya kenangan yang dia punya. I really miss him. Yeah, everyone expects me to be this great magician. I used to think I was adorable, like a bunny. Melihat keterbukaan Theo, teman-teman akhirnya mulai bercerita mengenai kehidupan mereka masing-masing, termasuk Andy dengan masa lalunya bersama Chris Duckworth. Karena mereka saling menguatkan satu sama lain, rasa sedih Theo pun jadi semakin berkurang.
Alhasil mereka bisa lanjut menikmati malam itu dengan bernyanyi mengelilingi api unggun sampai tiba waktunya untuk tidur. Chill out. We have marshmallows. Chill out. What? Feel like Chanel. Feel like Chanel. Namun saat pagi tiba, ketika semua murid akan mendapatkan tugas melakukan trik di depan umum, Andy dan murid-muridnya bangun dalam keadaan terikat. Alat peraga yang akan mereka gunakan juga tiba-tiba sudah diambil oleh tim yang lain. Lalu yang lebih parahnya lagi adalah baju seragam mereka menyusut karena masuk dalam mesin cuci yang salah. They shrunk our hearts. Do you think maybe you just put it on the wrong setting? Miracles. The diamonds have ruined our act. Karena hanya tim Diamond yang selalu membuat masalah, anak-anak pun mulai menduga-duga bahwa semua ini adalah ulah mereka nih. Mereka sengaja menyabotase tim Heart agar pada tugas kali ini tim Heart gagal dan tidak lulus ujian. Untunglah mereka punya pembimbing yang pantang menyerah seperti Andy. Walaupun tidak ada kostum atau alat peraga yang biasa mereka gunakan, Andy tetap mengajak para murid untuk keluar dan menunjukkan keahlian sihir mereka di depan umum tapi menggunakan benda-benda yang ada di sekitar. Follow me. Dan tidak disangka-sangka, tugas tanpa alat peraga ini berhasil dilewati oleh tim Heart dengan baik. Mereka berhasil membuat orang-orang terpukau, bahkan Nathan berhasil menggunakan keahliannya dalam permainan angka untuk mendapatkan sekantung permen gratis. The exact weight? Can we have this candy for free? 2.173. We just saved $11.54, tax included. Setelah kegiatan hari itu usai, Andy langsung menyuruh para murid untuk istirahat sedangkan dirinya akan mengajak Chris mengobrol. Bukan mengobrol santai, tapi Andy ingin meminta pertanggungjawaban dari Chris atas perlakuan tim Diamond yang sudah menyabotase timnya. Mendengar itu, Chris pun meminta maaf. Awalnya dia juga tidak tahu kalau muridnya akan melakukan hal itu. Makanya pada malam ini dia langsung menghukum mereka karena sudah melakukan kecurangan. Selain sabotase, Chris juga meminta maaf tentang masalah mereka dulu. Di sini akhirnya Chris bisa menjelaskan kesalahpahaman itu, di mana dulu ketika dirinya mendaftar dan diterima untuk tampil, Chris berusaha melakukan negosiasi agar dirinya tampil berdua dengan Andy. Tapi karena pada waktu itu Andy sudah terlanjur marah dan pergi, itu sebabnya Chris tidak pernah punya kesempatan untuk menjelaskan keadaannya sebenarnya. Dan untuk menebus kesalahan itu sekaligus membuat Andy memaafkannya, Chris pun menekan kerjasama dengan seseorang di mana dia akan membuat Andy tampil di sebuah pertunjukan besar besok siang. I don't know what to... Andy, you are one of the best magicians I have ever seen. Setelah masalah yang berlangsung bertahun-tahun itu selesai, Andy akhirnya bisa bernafas lega dan senang karena pertemanannya dengan Chris dapat terjalin dengan baik lagi. Tapi untuk tawaran pertunjukan itu, Andy agak ragu nih untuk menerimanya. Dikarenakan besok adalah latihan terakhir bagi para murid dan Andy harus ada untuk melatih mereka. Tapi karena menurut Roy pertunjukan ini adalah kesempatan dan juga hal yang selama ini dinanti-nantikan oleh Andy, Roy pun menyuruh Andy untuk pergi dan nanti dirinya lah yang akan menjelaskan ini sekaligus menghandle latihan terakhir untuk tim Heart. Singkatnya, saat pagi tiba, Roy benar-benar menjelaskan kepergian Andy yang sangat mendadak itu. Tapi Roy berjanji pada saat ujian akhir di malam hari nanti, Andy akan kembali dan mensupport mereka semua. Di saat anak-anak berlatih untuk ujian akhir mereka nanti malam bersama Roy, di sisi yang lain, Andy berhasil memberikan penampilan terbaiknya di atas panggung besar. Now, I'm gonna tuck it away for safekeeping. That part, are you sure? Bahkan ketika penampilan pertama itu selesai, pemilik panggung menawari Andy untuk bermain lagi nanti malam di acara utama. Awalnya Andy ragu karena nanti malam dia harus ada di ujian terakhir para murid. Tapi setelah pemilik panggung memberikan penawaran lebih besar yaitu akan mengontraknya lebih lama, alhasil Andy pun menyetujui tawaran tersebut. Let's do it, yes. Singkat waktu, ujian terakhir pun dimulai. Malam itu, para orang tua datang untuk menyaksikan penampilan pertama anak-anak mereka, sekaligus melihat siapa murid paling terbaik yang pantas mendapatkan penghargaan dari Institut Sihir. Di sini, Roy Preston juga mencoba menyampaikan permintaan maaf dari Andy untuk tim Heart. Andy berkata mungkin dirinya akan telat datang karena memiliki pekerjaan mendadak, dan berharap pertunjukan ini akan menjadi momen terbaik karena Andy yakin para muridnya adalah orang-orang yang berbakat.
Mendengar kabar itu, anak-anak sempat ragu dan tidak percaya kalau mereka bisa tanpa Andy. Tapi mengingat Andy selalu mengajari mereka untuk terus maju dan bergerak walau ada rintangan, semangat mereka pun kembali membara dan yakin kalau penampilan mereka akan menjadi yang terbaik. Setelah Roy Preston memberikan sambutannya, satu persatu murid mulai menunjukkan kemampuan mereka. Dimulai dari Ruth yang bermain sulap dengan hewan, lalu disusul oleh Vic. Touch it. Was this your car? Kemudian Nathan dengan permainan angkanya yang tidak terduga. 9817 and then Elephant! Sampai Janelle yang merasa bahagia karena pada malam ini orang tuanya hadir untuk mensupport dirinya. Tapi di balik antusias teman-teman atas penampilan pertama mereka, ada Theo yang sedang menyendiri dan berencana untuk tidak tampil di atas panggung karena Andy tidak ada di sampingnya. Theo juga tidak peduli bahwa sang ibu datang untuk menonton, karena yang dia tahu sang ibu tidak pernah tertarik dengan dunia ini, dan alasannya masuk ke institut sihir adalah karena sang ayah. Tapi karena ayahnya sudah tiada dan Andy tidak hadir, jadi untuk apa dirinya tampil? Mendengar penjelasan Theo, Roy tidak tinggal diam dan langsung menunjukkan sebuah video yang ternyata video itu adalah Theo yang sedang menunjukkan trik sulapnya kepada sang ayah. Melihat video itu, Theo bingung, loh siapa yang rekam? Dan ternyata sang ibulah yang merekam itu. Beliau juga yang sudah meyakinkan Roy untuk menerima Theo di institut sihir karena anaknya adalah orang yang sangat berbakat. Theo, I cannot tell you. Okay, I'll need a little help. Karena kini Theo sudah mengetahui kalau sang ibu selalu mendukungnya, Theo pun bersedia untuk tampil. Dan untuk meredam demam panggung, Roy menyuruh Theo untuk melihat ke sisi panggung karena di sana ada sesuatu hal yang akan membantunya. Dan terlihat sebuah cermin besar, benda yang dimaksud oleh Roy akan membantu meringankan demam panggung Theo. Karena merasa lebih percaya diri, Theo pun langsung mengajak penonton berinteraksi dengan triknya. Tanpa disadari kalau di belakang panggung ternyata ada Andy yang secara diam-diam datang untuk menonton dan merelakan pekerjaannya di luar sana. Di atas panggung, Theo kemudian memanggil sang ibu untuk mendampingi. Selain itu, trik yang dia tunjukkan kali ini penuh dengan filosofi keluarganya sendiri, di mana sang ibu adalah Queen of Hearts yang keberadaannya tak selalu diketahui tapi selalu ada dan akan selalu menjadi keajaiban untuk Theo. Can you just look through these just to make sure they're all different? 52 cards in the deck. The Joker is a bit of a wild card. By creating magicians. My dad, the King of Hearts. The way to create more magic in the world. Nah, berkat penampilan terakhir yang sangat memuaskan dan penuh makna ini, tim Heart berhasil menjadi juara tahun ini dan mendapatkan top hat, sedangkan Janelle menjadi peraih Golden One. The Hearts! Lalu di waktu yang sama pula ketika tim Heart menerima penghargaan mereka, Andy langsung naik ke panggung untuk memberi kejutan dan ucapan selamat kepada mereka. Setelah pertunjukan berakhir, pesta pun digelar. Karena sudah melewatkan tawaran untuk tampil di panggung besar, Andy langsung meminta maaf kepada Chris karena Chris lah yang sudah merekomendasikan dirinya. Dan untungnya Chris tidak mempermasalahkan hal itu. Justru ia lebih senang karena kini Andy sudah menjadi sesuatu yang lebih hebat lagi, yaitu menjadi direktur pengembangan di Institut Sihir. Selain Andy dan Chris, Vic juga menggunakan momen ini untuk meminta maaf kepada Theo. Ternyata kartu milik Theo tidak benar-benar dibakar. Vic sengaja membuat Theo marah dan kartu itu dia kantongi lalu disembunyikan. Alhasil kini dua murid itu pun saling berbaikan dan pada musim panas tahun depan Vic akan mengajak Theo untuk bersaing lagi nih, bukan dengan cara curang tapi bersaing secara sehat. Dan film pun berakhir.